Ya. Belum ada? Udah. Halo, selamat siang. Bertemu dengan kami dari acara Ngobras Ngobrol bareng Residen bersama saya Dr. Jessica. dan bersama saya Dr. Mayu. Oke, jadi siang hari ini kita akan membahas mengenai apa sih yang kita sebut dengan speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Kali ini kita akan menyongsong tema yaitu penggunaan dari gadget apakah berhubungan dengan keterlambatan bicara pada anak. Oke. Mungkin Dr. Mayu bisa menjelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya itu keterlambatan bicara atau yang kita kenal dengan speech delay. Iya. Selamat pagi terlebih dahulu ya pada para bunda yang sudah bergabung dengan acara kami saat ini. Jadi kalau untuk speech delay sendiri itu merupakan suatu keterlambatan bicara ya, dimana kalau kita bicara masalah bicara pasti akan membicarakan juga masalah bahasa, dimana proses bicara ini adalah suatu proses yang kompleks yang membutuhkan koordinasi antara pemahaman, pengolahan data dan memori dari si anak dan juga produksi kata-kata sehingga bisa membentuk suatu komunikasi yang efektif. Di sini kita harusnya sebelum kita tahu bahwa anak itu mengalami keterlambatan dari bicara, berarti kita harus tahu dulu normalnya sebenarnya proses bicara anak ini seperti apa sih? Jadi kita harus tahu milestone-nya ya Dr. Mayu ya. Betul, kita anak. Harus tahu. Mungkin Dr. Mayu bisa mulai jelaskan dari apa, kapan tahap-tahapan dan apa sih bunda-bunda harus aware terhadap milestone anak. Mungkin Dr. Mayu bisa memberikan sekilas mengenai informasi mengenai milestone pada anak. Iya, terima kasih Dr. Jessica. Jadi kalau yang paling awal biasanya pada bayi di usia kurang lebih 2-4 bulan, biasanya anak mulai akan bisa cooing kita bilang. Jadi seperti meniru suara tapi tidak ada maknanya, seperti bilang begitu. Itu kemudian pada usia 2-4 ya? bulan biasanya. Kemudian selanjutnya mungkin babbling ya. Jadi babbling itu dia mengucapkan hanya kira-kira satu suku kata, misalnya bilang ba atau misalnya ma, itu pada usia 5-8 bulan. Kemudian untuk selanjutnya dia mulai harusnya belajar untuk mengucapkan kata seperti mama atau papa, itu adalah pada usia 9-12 bulan atau usia 1 tahun. Kemudian selanjutnya nanti pada usia 1 tahun sampai 1,5 tahun harusnya si anak itu sudah mulai bisa mengerti kurang lebih 10-50 kata. Dan nanti pada saat usia 2-3 tahun dia sudah mulai harus bisa sambung menyambung kalimat menjadi 2-3 kalimat. Kemudian di usia 3-4 tahun dia harus mulai bisa menyambung suatu kalimat yang komprehensif sebanyak 4 kalimat. Dan nanti pada saat usia 4-5 tahun dia sudah mulai bisa menyambung 5 kalimat yang komprehensif. Jadi total semuanya pada anak-anak yang sebelum usia sekolah kira-kira usia 5 tahun minimal dia sudah harus tahu dan mengerti nih, bisa dia tahu kurang lebih 5.000 dari kata. Oke, 5.000 kata ya, 5.000 kata. Ya. Oke, jadi untuk perkembangan bicara tersebut memang kita butuh stimulasi terutama untuk anak ya, karena anak ini merupakan pendengar yang sangat baik, di mana dia menyerap segala apa yang diberikan stimulasi kepada anak, seperti itu ya Dr. Mayu ya. Iya benar sekali Dr. Jessica. Oke, terus untuk kemudian mungkin untuk seperti kita ketahui bahwa speech delay itu dapat mempengaruhi banyak sekali di masyarakat. Jadi kalau pada anak-anak yang terutama dengan keterlambatan bicara atau bahasa, itu dia sangat berakibat besar pada aspek kehidupan seseorang, yaitu terutama pada pendidikan, terutama ya Dr. Mayu, pendidikan, kemudian juga pekerjaan di masa depan itu sangat mengganggu. Berarti speech delay ini sendiri sebenarnya harus kita ketahui sedini mungkin dan harus kita bisa screening ya sedini mungkin.
Nah, mungkin Dokter Jessica bisa kasih tahu dulu nih sama bunda-bunda di sini, apa sih bahayanya kalau misalnya si anak ini, akibatnya apa sih dampak negatifnya yang bisa terjadi kalau misalnya si anak ini menderita speech delay atau keterlambatan bicara? Oke, jadi untuk speech delay sendiri itu yang kita ketahui terutama luarannya adalah gangguan pada akademik, terutama pada anak-anak dan pekerjaan untuk di masa depan. Jadi pertama yang akan terjadi pada anak-anak dengan speech delay itu pertama yaitu kesulitan belajar. Mengapa terjadi kesulitan belajar? Ini akibat anak tersebut menjadi sulit memahami pelajaran karena dia tidak mengerti dari gurunya atau temannya, percakapannya. Dia sulit sekali untuk berkomunikasi. Kemudian juga pada anak tersebut akan terjadi gangguan bahasa dan komunikasi, itu yang paling sulit. Nah, kemudian juga yang kedua itu bisa terjadi risiko ansietas sosial atau kecemasan, di mana pada anak-anak yang dengan kesulitan berbicara, dia akan cenderung lebih tidak pede, lebih cemas. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan sehingga dia akan menjadi lebih cemas seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang bahaya satu lagi adalah mengenai partisipasi sosial, Dr. Mayu. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita dalam berkomunikasi atau berbahasa itu kita penting sekali untuk membangun suatu persahabatan terhadap teman dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya anak tersebut dia mengalami speech delay atau kesulitan dalam berbicara, itu justru ada kesulitan dalam berkomunikasi dengan temannya, sehingga untuk berpartisipasi di dalam sosial dan lain sebagainya itu akan terganggu seperti itu. Dan memang dari beberapa penelitian, kalau misalnya beberapa anak yang diteliti seperti itu, jika kita biarkan terjadi speech delay sampai usia 5 tahun, kemudian tidak kita lakukan stimulus dan lain sebagainya, itu biasanya 72% di usia 12 tahun dia akan tetap mengalami speech delay, 72% anak tersebut. Jadi memang sangat penting sekali untuk mengetahui apakah anak tersebut mengalami speech delay atau tidak. Jadi mungkin kalau kita ingin mengetahui apakah dia mengalami speech delay, mungkin kita harus tahu red flag-nya ya, Dr. Mayu. Red flag itu adalah tanda bahaya dari perkembangan atau tahapan-tahapan dari anak untuk mengalami perkembangan bicara. Mungkin Dokter Mayu bisa kasih tahu nih kepada bunda-bunda di sini apa sih yang kita harus waspadai pada anak tersebut. Kapan kita harus bawa anak ini ke dokter, mungkin kapan kita harus mengetahui kapan red flag-nya tersebut. Silakan Dokter Mayu. Ya, terima kasih Dokter Jessica. Jadi kalau yang seperti tahap ya awal saya bilang harusnya si anak itu kan cueing atau belajar meniru ya, seperti mengatakan itu usia 2, normalnya pada saat usia 2 sampai 4 bulan. Jadi kalau misalnya bunda nanti punya anak dan dan melihat anaknya, kok anak saya baru bisa ngomong nya itu meniru usia 6 bulan. Wah, itu harus curiga. Ada apa ini? Dan mungkin bisa membawa anaknya ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Karena kita harus men-screening dulu nih, apa yang menjadi masalahnya. Apakah faktor dari anaknya, ada sakit yang lain, kelainan dari struktur anatomi, atau misalnya ada gangguan pendengaran, atau misalnya ada gangguan yang lain, atau hanya dari stimulasinya. Itu tadi satu, belajar cueing namanya. Kemudian yang kedua tadi kan saya bilang babbling ya, bilang ma atau misalnya ba itu pada usia 6 bulan. Kalau misalnya anak bunda nanti baru bisa mengatakan hal tersebut pada saat usia 8 tahun ke atas, itu juga salah satu red flags-nya. Kemudian bilang dada atau misalnya mama yang harusnya usia 8 sampai 9 bulan, ternyata anak bunda baru bisa bilangnya itu adalah usia 12 bulan atau usia 1 tahun. Nah, itu juga sudah merupakan suatu red flag atau tanda bahaya. Itulah saatnya nanti bunda harus membawa anak bunda untuk kita screening di fasilitas kesehatan ya, bisa ke dokter umum atau ke dokter spesialis anak. Kalau misalnya untuk yang bukan tenaga kesehatan, itu semua nanti juga ada tertera di buku PINK kita ya, di buku KIA ya, yang sering kita biasanya pada anak-anak akan kita berikan. Di situ juga kita bisa baca sekilas mengenai tahapan-tahapan perkembangan pada anak sesuai dengan usianya. Oke, jadi memang kompleks sekali ya untuk proses dalam berbicara pada anak. Mungkin Dokter Mayu bisa menjelaskan bagaimana sih proses anak itu bisa dari kecil, kemudian lahir dan lain sebagainya, terus kemudian dia bisa belajar bicara sampai dewasa seperti itu. Mungkin bisa sekilas Dokter Mayu jelaskan mungkin bagaimana
untuk faktor yang mempengaruhinya Ya, dia. faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke. Betul. Jadi kalau yang seperti tadi, kalau setiap kita dihadapkan pada anak-anak dengan gangguan keterlambatan bicara, tentu kita di sini harus melihat dulu yang namanya faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik ya. Dimana kalau faktor intrinsik itu sendiri adalah faktor dari si anak. Misalnya yang tadi saya katakan ada gangguan pendengaran, ada gangguan pelafalan oleh karena anatominya nih, misalnya ada tangtai, pasti anak itu juga tidak akan bisa mengatakan beberapa huruf konsonan karena kan anatominya terganggu. Atau misalnya anak-anak yang kurang beruntung lahirnya dengan ada celah di palatum atau di ada bibir sumbing atau ada celah di langit-langit mulutnya, itu tentu saja akan pelafalannya terganggu. Atau misalnya anak-anak dengan gangguan pendengaran ya, biasanya kalau anak-anak yang datang ke poli tumbuh kembang kami, pasti kami akan screening juga di bagian THT-nya atau ke bagian telinga. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah memang ada gangguan pendengaran, misalnya tuli konduktif atau tuli sensory neural. Jadi kalau misalnya anak-anak yang ternyata gangguan bicaranya disebabkan oleh karena kondisi tuli dan membutuhkan alat bantu dengar, tentu sebelum kita stimulasi kita harus koreksi terlebih dahulu, begitu. Atau faktor intrinsik yang lain, misalnya dengan retardasi mental, nanti bisa kita untuk screening di poli juga. Nah, kalau untuk faktor yang lain selain faktor intrinsik, pasti kita bicara juga faktor ekstrinsiknya nih, Dokter Jessica. Faktor intrinsik itu biasanya dari lingkungan nih. Ekstrinsik ya. Nah, betul. Yang kita akan bahas ini sebenarnya adalah lebih cenderung ke faktor ekstrinsiknya. Oke. Ya, Stimulus terutama. stimulusnya. Ya. Jadi kita membahas tentang stimulasi pada anak. Betul. Ya. Mungkin Dr. Jessica bisa bantu menjelaskan untuk yang faktor ekstrinsiknya. Oke, jadi faktor ekstrinsik sendiri itu terutama kan pada anak untuk menstimulus dia belajar, dimana pada anak itu sendiri itu untuk proses dalam bicara itu dia ada dua tahapan yang kita tahu, yaitu pertama adalah reseptif dari language dan expressive language. Apa bedanya? Reseptif itu adalah dimana anak tersebut untuk bisa belajar bicara dia harus ada stimulus, jadi dia harus menerima instruksi dari orang tuanya, dia harus mengetahui belajar bicara dari orang tuanya, di mana belajar melafalkan kata-kata dan lain sebagainya, dia berusaha mendengar seperti itu. Yang tadi Dokter Mayu jelaskan tadi, mungkin yang kita harus waspadai di faktor reseptif ini adalah faktor resiko yang seperti kelainan anatomi atau kelainan bawaan, seperti misalnya tuli, atau misalnya juga ada gangguan-gangguan pada daerah lidah, mulut dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu gangguan di proses reseptif atau penerimaan. Nah, setelah anak tersebut bisa menerima stimulus yang diberikan, itu dia akan mengekspresikan bahasanya dia. Jadi misalnya seperti ini, anak misalnya kita stimulus, kita kasih tahu, oh ini adalah mata, ini adalah telinga, seperti itu. Tetapi kalau dia tidak bisa menangkap apa yang kita berikan, misalnya dia tuli seperti itu, dia tidak akan tahu ini namanya mata. Jadi dia tidak akan bisa mengekspresikan bahasa. Jadi ditanya ini apa, misalnya ini mata, seperti itu, dia tidak akan tahu karena dia tidak bisa mengekspresikan seperti itu. Nah, kemudian untuk reseptif sendiri, kalau misalnya sudah kita atasi atau sudah kita koreksi, maka kita bisa lakukan stimulus seperti itu. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini untuk terutama pada era pandemi COVID ini ya Dokter Mayu, ini banyak sekali adalah screen time. Screen time itu sangat tinggi sekali penggunaan gadget, penggunaan semua gawai dan sebagainya untuk media online dan lain sebagainya, itu sangat tinggi. Dan di mana anak-anak tersebut akan menjadi kecanduan terhadap gadget-gadget itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap kali orang tua terutama ya sudah selesai bekerja dan lain sebagainya pasti capek, ketemu anak di rumah nangis, rewel dan lain sebagainya. Jadi gimana solusinya? Kita kasih gadget, kita kasih YouTube seperti itu. Nah, memang YouTube atau gadget itu untuk anak itu sangat enjoyable sekali. Jadi mereka sangat senang karena mereka melihat itu kayak membahagiakan, bisa meredakan amarah dan tantrum dari anak itu sendiri. Dan bagi orang tua juga, kalau anaknya diem, senang dong, orang tuanya bisa istirahat atau mengerjakan pekerjaan lain. Nah, namun seperti kita ketahui bahwa kebiasaan menonton dari gadget ini sendiri adalah dapat merugikan anak-anak. Jadi kurangnya stimulus pada anak-anak.
memang dari gadget sendiri itu bisa memberikan dampak positif di mana bisa menjadi media pelajaran bagi anak. Namun kalau kita berikan terlalu sering dan tanpa kontrol dari orang tua, itu dia tidak bagus untuk anak. Seperti misalnya pada video atau YouTube yang sering digunakan pada anak, itu kan banyak ya video simbol-simbol seperti warna, gambar dan lain sebagainya. Nah, untuk bayi atau balita itu dia untuk mengenai simbol-simbol tersebut itu dia kurang bisa bagus, jadi tidak terlalu bisa merespon dengan bagus kode-kode tersebut. Jadi yang dia melihat simbol dan lain sebagainya, tapi dia hanya melihat saja, tetapi dia tidak bisa mentransfer hal tersebut ke dunia nyata. Itu yang kita takutkan untuk anak-anak. Jadi dia melihat saja tanpa memahami. Yang kedua, kalau dengan penggunaan teknologi atau terlalu lama, jadi akhirnya interaksi atau bonding dengan orang tua atau dengan masyarakat sekitarnya itu akan berkurang, sehingga stimulusnya juga akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan gangguan dari perkembangan bahasa anak, seperti itu Dr. Mayu. Jadi memang sangat kompleks sekali untuk screen time ini untuk anak, seperti itu Dr. Mayu. Wah, kita sekarang sudah punya beberapa pertanyaan nih, Dok. Jadi dari Dr. Igusti Ayu Mahadewi, beliau menanyakan, "Selamat pagi dokter, izin bertanya, usia berapa sebaiknya anak kita boleh mendapatkan paparan gadget, Dok? Suksma dokter." Oke, jadi untuk paparan gadget sendiri ya itu memang sebenarnya kalau bisa di bawah 2 tahun 2 jangan tahun. Ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya terpaksa atau misalnya dengan catatan dia diawasi ketat, sebenarnya ada rekomendasi untuk screen time pada anak. Jadi kalau usia 2 tahun itu kalau memang ingin diperkenalkan atau sangat terpaksa sekali misalnya untuk media pembelajaran, boleh, tapi dengan durasinya di bawah 1 jam, dokter. Kemudian kalau usia 2-5 tahun ini juga selama 1 jam, dan bila pada usia di atas 6 tahun kalau bisa dengan durasi 1,5 sampai 2 jam. Gitu. Jadi memang ada batasannya sendiri memang. Ya, dan itu juga harus diawasi oleh orang tuanya. Dilematik sekali sebenarnya nih, Dok. Soalnya di satu sisi kalau kita lihat di di media seperti iPad atau apa itu kan biasanya banyak ya, ada media pembelajaran yang bisa belajar warna yang seperti tadi Dokter Jessica bilang gitu. Tapi kembali lagi kalau di bawah 2 tahun sebaiknya sih jangan. Tapi kalau memang ingin diberikan harus dengan pengawasan orang tua yang ketat, dan dengan catatan juga orang tua ada di samping anak untuk memberikan stimulus ya untuk pembelajaran si anak itu. Jadi jangan dilepas sendiri. Seperti itu, dokter. Seperti itu ya. Jadi memang yang penting adalah pemberian waktu yang kita batasi, kemudian juga harus ada pendampingan dari orang tua ya Dokter Mayu ya, untuk bisa mengarahkan anak tersebut untuk dalam menggunakan gadget sehari-hari. Oke, kita coba untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Ririn Dwaswari, yaitu izin bertanya, dokter, apakah penggunaan bilingual atau dua bahasa dapat menyebabkan speech delay? Jadi kapan sih diberikan pada anak untuk mengenalkan bahasa lain? Iya. Saya pernah membaca, dokter. Jadi kalau untuk penggunaan bilingual itu dia salah satunya dapat menyebabkan speech delay atau keterlambatan bicara, tetapi itu hanya bersifat sementara. Karena si anak ini biasanya dia akan cenderung agak bingung dengan bahasa yang digunakan. Ada misalnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sekaligus gitu. Tetapi setelah nanti diperkenalkan pada saat usia sekolah, biasanya keterlambatan bicara ini karena memang dia tidak ada faktor intrinsiknya tidak bermasalah, kemudian juga faktor stimulus dari orang tuanya kan juga tidak ada masalah ya. Jadi dengan seiring waktu pada saat usia sekolah dia akan membaik sendiri gitu. Tapi memang kalau dikatakan bisa menyebabkan keterlambatan bicara, bisa. Tapi dengan catatan harus diberikan stimulus setelah itu. Oke, jadi memang gunakan dulu satu bahasa ya Dokter Mayu, yang terutama jadi bahasa ibu. Kemudian bisa diberikan untuk tambahan dari bahasa usia sekolah bisa. Itu ya. Jadi harus terapkan dulu satu bahasa ibu ini seperti itu ya. Satu bahasa ibu dulu, mungkin bahasa Indonesia dulu, kemudian bisa ditambahkan dengan bahasa Inggris atau lain sebagainya untuk menghindari adanya speech delay ini atau sendiri. Mungkin bahasa bilingualnya jangan di usia yang terlalu kecil ya, di bawah 3 tahun itu kan agak sulit dia mengerti. Jangankan dia mengerti satu kata yang kita perkenalkan itu aja sudah agak sulit. Oke, seperti itu ya.
Oke, kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Cukup banyak ya antusiasnya Banyak ternyata. Oke. Dari Ida Ayu Okti. Selamat siang dokter, bagaimana dengan gadget sebagai media pembelajaran? Apakah ada syarat tertentu untuk menggunakan gadget sebagai media pembelajaran? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk gadget sendiri untuk media pembelajaran itu memang dapat digunakan, tetapi dengan catatan ya tadi harus dengan pengawasan dari guru dan juga orang tuanya. Artinya juga tidak semerta-merta dia dilepas hanya dengan gadgetnya saja. Dan tadi kan sudah ada sebenarnya untuk screen time-nya sendiri, kalau di atas 6 tahun pun dia sebaiknya diberikan tidak lebih dari 2 jam per hari. Oke, jadi memang ini karena kita serba online, tuntutan dari zaman ya Dokter Mayu ya, jadi sulit sekali memang untuk mengontrol screen time. Tapi untuk anak-anak yang misalnya sekolah sekarang masih dengan online atau penggunaan gadget, itu kita bisa untuk penggunaan gadget sendiri waktu sekolah itu kita tidak hitung sebagai screen time. Jadi itu adalah media pembelajaran. Dimana memang kalau saat sekolah sendiri kita menggunakan gadget atau mungkin laptop dan lain sebagainya, itu memang harus didampingi oleh orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa anggap itu sebagai screen time karena memang itu adalah suatu media untuk pembelajaran seperti itu. Jadi yang kita terapkan di sini ada screen time di luar dari penggunaan gawai atau gadget di luar sekolah seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Dokter Surya Mulyawan nih dok. Jadi selamat pagi dokter, saya mau bertanya, bagaimana sih caranya mengatasi anak yang kecanduan menonton YouTube? Karena bila tidak diberikan, si anak tidak mau tenang dan rewel katanya. Ya, ini dilema dari ibu-ibu zaman sekarang ya. Jadi anak yang sudah kecanduan itu cenderung akan menjadi tantrum. Jadi cenderung lebih mudah marah, lebih mudah emosi karena memang dia sangat suka seperti itu dengan gadget. Jadi banyak tips-tips yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan gadget. Pertama yang harus kita terapkan adalah dari ibunya sendiri atau dari pengasuhnya sendiri. Yang pertama, dia harus disiplin waktu. Jadi mungkin kalau kita menerapkan sesuatu yang baru pada anak, itu anak tersebut akan menjadi tantrum. Mungkin sekitar 3 hari, 7 hari dia akan menjadi tantrum. Dia akan marah karena kita menerapkan suatu aturan baru dalam kehidupan anak tersebut. Jadi memang itu butuh komitmen dari bapak atau ibu atau pengasuhnya anak tersebut. Jadi untuk membatasi waktu penggunaan gadget, yaitu misalnya anak tersebut dibatasi, misalnya penggunaan gadget hanya boleh dilakukan 1 jam per hari, dan itu harus rutin diterapkan meskipun anaknya marah atau tantrum seperti itu. Jadi untuk mungkin durasinya dok ya, kalau dia awalnya setiap hari nonton YouTube 5 jam, 10 jam gitu, sekarang langsung di stop, pasti dia marah ya. Mungkin harus bertahap. Namun memang seperti itu suatu proses, jadi pasti dia akan menjadi tantrum. Nah, ini itu seperti kayak kuat-kuatan gitu sama anaknya ya. Jadi kuat-kuatan sama anaknya, siapa sih yang bertahan, si anak atau si ibu, seperti itu. Itu memang seperti itu. Tapi lama-kelamaan kalau sudah terbiasa dengan suatu proses itu, anak tersebut dia pasti akan mau mengikuti aturan seperti itu. Mungkin dukungannya juga dari satu keluarga ya dok ya. Tidak boleh hanya dari si ibu saja, tapi si ayah ngasih atau si neneknya ngasih, itu pasti jadi harus konsisten. Betul dok. Jadi pertama adalah batasi waktu penggunaan gadget, misalnya kita terapkan waktunya adalah 1-2 jam seperti itu. Kemudian yang kedua itu tips yang kedua adalah menghilangkan gadget dari pandangan anak. Jadi tidak boleh, misalnya gini, anak saya tidak boleh main gadget, tapi ibunya main Instagram atau buat real story seperti itu. Justru anaknya nanti lihat, loh ibu boleh, mama saya boleh, kenapa saya enggak? Nah itu salah satunya. Jadi memang untuk menghindari ini semuanya harus berkomitmen satu rumah. Jadi yang dicontoh sama anak tersebut itu harus berkomitmen untuk menghilangkan gadget dari pandangan anak selama waktu belajar atau memang bukan waktu screen time anak tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengalihkan misalnya anak tersebut dengan aktivitas fisik, Dokter Mayu, seperti itu. Misalnya kebanyakan di rumah, jadi kalau penggunaan gadget sendiri anak akan cenderung lebih banyak duduk. Tapi sekarang anak-anak kan sudah mulai sekolah ya dok ya, jadi harusnya sih agak berkurang nih penggunaan gadgetnya di rumah, karena dia bisa main sama teman-temannya ya. Ya,
seperti itu. Jadi bisa kita mungkin tambahkan di sini aktivitas, misalnya aktivitas seperti jalan-jalan ke taman atau bermain di taman bermain waktu sore, itu bisa mengurangi penggunaan gadget pada anak. Atau mungkin YouTube-nya diganti sama orang tua yang rutin mendongeng ya untuk anak-anak. Kalau misalnya itu bagus sekali, storytelling itu kan dari orang tua, dia memberikan stimulus berupa cerita, anak juga dia akan memproses, bisa membayangkan juga, kemudian imajinasinya juga dia berkembang ya dok ya, sekalian dan meningkatkan bonding juga dibandingkan kalau dengan satu media saja. Dengan YouTube biasanya hanya ada komunikasi satu arah aja nih. Jadi si anak tuh hanya jadi pendengar pasif aja kalau misalnya dari video-video yang di YouTube itu ya dok ya. Jadi itu salah satunya yang menyebabkan kenapa si anak itu dia agak terlambat nih kalau misalnya bicaranya. Kalau dari bagian ekstrinsiknya saja ya. Oke. Ini dok ada lagi dari Intan Astariani. Astariani ya betul. Selamat siang dok, apakah selain durasi, jenis tontonan dan jenis gadget yang diberikan pada anak juga dapat mempengaruhi keterlambatan bicara ya? Terima kasih dokter. Oke, jadi untuk penggunaan gadget ya, untuk dari segi kualitas tontonan yang ditonton. Jadi kalau konten di YouTube seperti misalnya paling sering anak-anak adalah menonton YouTube, itu beberapa konten macam-macam, itu biasanya harus disesuaikan dengan usia sebenarnya. Jadi memang untuk anak-anak yang cenderung lebih kecil, itu biasanya dia akan tipe-tipe yang diberikan itu lebih cenderung lebih ke arah model logo, degradasi warna dan lain sebagainya, itu seperti itu. Tetapi kalau misalnya untuk pemberian jenis tontonan itu tidak sesuai dengan usia, itu akan mengganggu proses dari belajar anak itu sendiri. Misalnya pada bayi kita berikan angka seperti itu, warna angka seperti itu, dia tidak akan mengerti. Jadi dia hanya melihat saja, dia hanya menerima saja, tetapi dia tidak bisa mentransferkan makna tersebut ke dunia nyata. Atau misalnya seperti ini, kita kasih anak umur 8 bulan hitung-hitungan, misalnya 1, 2, 3, A, B, C, like that. Jadi anak tersebut cuma lihat, oh itu ada gambar bergerak-gerak berwarna-warni, tapi saya tidak tahu itu apa. Jadi dia hanya bisa memahami, melihat prosesnya, cuma melihat, mengetahui, tapi dia tidak mengerti arti simbol tersebut. Nah, pada akhirnya itu kan sulit ditransferkan ke dunia sehari-hari, itu yang bermasalah. Jadi tipe tontonan juga dapat mempengaruhi dari keterlambatan bicara seperti itu, Dokter Mayu. Kalau jenis gadgetnya dok? Kalau jenis gadget, kayaknya TV semua jadi sama. semua screen time itu yang kita sebut di sini adalah TV, kemudian gadget, tab, iPad, laptop dan lain sebagainya. Handphone itu juga dok ya. Itu semua adalah gadget, kita bilang di situ screen time. Jadi jenis apapun tidak bermasalah, tapi yang bisa mempengaruhi adalah jenis tontonannya seperti itu. Jadi kontennya seperti itu dan durasinya terutama, Dokter Mayu. Ya dokter, Niki juga ada pertanyaannya dari Putu Elistia Ning Purwani. Katanya, selamat siang dokter, saya ingin bertanya bagaimana cara mengurangi penggunaan gadget pada anak saat makan. Nah ini dia dok. Ya, agar anak tetap tenang dan tidak terlalu tergantung dengan gadget nih dokter. Oke, jadi itu kembali lagi tadi Dokter Maya saya sudah jelaskan. Jadi memang ketergantungan atau kebiasaan anak itu adalah memang dari perlakuan yang kita terapkan kepada anak. Jadi memang enak sekali ya nyuapin anak itu, terutama pakai gadget, itu anak menjadi lebih tenang, dia makan juga enak, kita nyuapin juga enak, itu enak sekali gitu. Tapi mungkin koordinasinya enggak terlalu bagus ya dok, karena kan matanya ke layar, tapi sebenarnya yang kan harusnya dia juga menikmati makannya, karena makan itu kan suatu proses yang harusnya dia nikmati. Seperti itu dokter. Untuk pembelajaran untuk dia juga. Jadi proses untuk menikmati makanan, untuk fingering food dan lain sebagainya. Mungkin bisa disiasatinya kalau misalnya makan harus tepat pada waktunya ya dok ya. Ketika dia memang benar-benar lapar, kemudian iya jadi dia kalau misalnya kecenderungannya pada anak-anak misalnya dia harusnya makan jam 12 nih, tapi dari sebelum jam 12 misalnya dia sudah agak lapar nih jam 11, kemudian bunda semua kasih memberikan cemilannya biskuit, misalnya dikasih 2 atau 3 keping, kemudian dia kan sudah agak kenyang perutnya, kemudian ketika nanti waktunya dia memang harusnya makan siang jam 12 siang, dia sudah tidak terlalu lapar lagi nih. Jadi mungkin itu salah satu yang menyebabkan makanannya dia emut, makannya jadi lebih lama. Mungkin itu juga salah satu
triknya ya. Jadi satu memang dari bunda sendiri harus menyediakan waktu makan, waktunya memang jam berapa sih dia memang harus makan. Dan kalau bisa di sela-selanya itu jangan terlalu sering diberikan makanan cemilan. Jadi ya. kita harus terapkan itu namanya harus feeding disiplin. rules namanya. Feeding rules. Feeding rules yang terdiri dari 3 makanan utama dan 2 makanan tambahan. Jadi untuk tadi mungkin pertanyaannya tadi kembali lagi ke pertanyaannya Dokter Mayu. Jadi bagaimana sih penggunaan gadget ini kita kurangi dalam aktivitas makan anak? Yang pertama kita harus terapkan apa itu feeding rule. Jadi feeding rule itu adalah aturan makan di mana anak tersebut harus kita berikan makanan utama itu sebanyak 3 kali, diselingi 2 kali snack, dan jam-jamnya itu harus tepat seperti itu. Pada misalnya kalau pagi kita berikan sekitar jam 7 atau setengah 8. Nah, untuk durasi makannya kita berikan dalam waktu setengah jam seperti itu. Kemudian untuk selingan snack kita bisa berikan di antara jam 10, setengah 11 itu kita bisa berikan. Nah, untuk penggunaan gadget waktu makan itu memang kita butuh konsistensi dari orang tua atau pengasuh seperti itu. Jadi pada awalnya saya tadi sudah sampaikan untuk jika kita misalnya menerapkan suatu aturan baru pada anak, itu pasti anak tersebut akan menjadi tantrum, anak tersebut akan menjadi marah dan lain sebagainya. Tetapi memang ini semua butuh konsistensi dari orang tua atau pengasuh seperti itu Dokter Mayu. Jadi misalnya kalau kita memang sejak hari ini nih kita tidak boleh nih anak tersebut makan dengan gadget, ya kita harus tetap terus seperti itu. Kita harus aplikasikan pada anak itu setiap hari seperti itu, dan nanti mungkin dia akan menjadi tantrum dalam waktu 3 hari, 7 hari dan lain sebagainya. Tapi setelah itu dia akan kembali lagi pada aturan yang sudah kita terapkan seperti itu, Dokter Mayu. Iya dokter, terima kasih dokter. Niki Ini juga ada dari Peter Prayogo. Dia menanyakan, selamat siang dokter, pada anak yang bilingual apakah delay adalah hal yang normal? Itu kan tadi kita jawab tidak normal ya, tapi bisa terjadi. Kemudian apakah ada milestone tersendiri untuk anak bilingual atau trilingual? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk milestone-nya sendiri untuk anak yang dengan 2 atau 3 bahasa, setahu kami sih belum ada. Kami belum membaca ya untuk belum ada informasinya mengenai. Iya, hanya secara umum saja, garis besar. Tapi memang dikatakan salah satu yang dapat menyebabkan keterlambatan bicara pada anak, ya salah satunya adalah diperkenalkan pada terlalu dini, atau si anak ini kan memang kalau kita bicara tidak semua anak nih, anak keponakan saya, misalnya keponakan saya diperkenalkan tapi tidak spesifik, iya, tapi kan perkembangan anak sama kemampuan penangkapan anak beda-beda gitu. Tapi memang ada beberapa kasus yang anaknya itu bingung nih diperkenalkan bahasa Inggris dan Indonesia, misalnya saat usia 2 tahun atau 3 tahun. Jadi sebenarnya dia normal, tapi terlambat bicaranya itu adalah karena dia bingung nih, karena bahasanya terlalu banyak yang dia harus hafal. Gitu. Jadi memang kita harus terapkan satu bahasa dulu ya, bahasa komunikasi sehari-hari atau kita sebut dengan bahasa ibu. Kemudian baru kita perkenalkan untuk bahasa-bahasa lain sehingga untuk perkembangan dari bicara anak tersebut tidak terganggu seperti itu, Dokter Mayu. Oke. Ini rata-rata juga banyak sih dok yang menanyakan dari Krishna Indrawan. Pagi dok, kalau TV sama jeleknya dengan gadget, apakah ada batas waktu untuk anak-anak untuk kontak dengan gadget? Tadi sudah dijawab ya. Jadi untuk penggunaan gadget sendiri itu semua yang bersifat screen time. Jadi screen time itu bisa TV, bisa laptop, bisa HP, bisa lain sebagainya. Yang hal tersebut bisa kita bilang bisa mengganggu perkembangan dari anak. Jadi untuk pemberian gadget tadi sudah kita jelaskan. Untuk tahapan-tahapan dan sesuai usia itu kita bisa terapkan pemberian gadget pada anak seperti itu, Dokter Mayu. Masih banyak nih dok, ternyata antusiasnya luar biasa sekali ya. Selamat siang dokter, Niki dari Suryadi Limardi. Ada pertanyaan, apakah orang tua masih perlu mengajak anak bicara atau cukup dari menonton video dari gadget saja dok? Terima kasih dokter. Jadi untuk sebenarnya kalau kita rangkum sama ya. Intinya kalau misalnya videonya untuk pembelajaran boleh, tetapi jangan lupa video pembelajaran itu kan hanya satu arah saja. Jadi orang tua harus mendampingi untuk komunikasinya supaya terjadi komunikasi 2 arah. Karena kalau hanya satu arah mungkin anak mengerti, anak cuma bisa melihat gambar yang kayak tadi ya Dokter Jessica. Oh ini warnanya merah, tapi dia
tidak bisa tahu proses itu apa. dengan baik, benar atau tidak gitu. Nah inilah peranannya bunda semua dan orang tua yang lain nih untuk memberikan stimulasi pada anaknya di sini. Gitu, seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali stimulasi pada anak seperti itu. Jadi untuk penggunaan gadget sendiri kita memang tidak bisa batasi karena memang kalau sekarang kita bilang itu suatu kebutuhan pokok ya Dokter Mayu ya. Gadget itu seperti kebutuhan pokok di sini. Jadi memang kita tidak bisa menghilangkan 100% gadget. Ada plus ada minusnya nih. Tapi kita bisa membatasi penggunaan serta sambil diawasi oleh orang tuanya seperti Betul. itu. Ini juga ada pertanyaan yang menarik nih, Dok. Satu lagi pertanyaan Dokter Mayu karena waktunya juga sudah sempit nih Ki. Mungkin bisa dibacakan satu pertanyaan lagi. Oh, banyak nih. Pasti banyak Oke, banget coba. Dokter Jessica. Siang Oke. dokter yang nah ini juga ada pertanyaan Dok, masalah kalau gadget kan dari tadi kita membahasnya sekadar satu arah dari video atau dari YouTube gitu Dok. Nah ini ada yang menanyakan dari Ananda Putri Prasanti. Siang dokter, izin bertanya bagaimana dengan video call Dok? Kalau video call kan dua arah ya, jadi masih bisa untuk kita kerjakan, itu enggak masalah. Jadi memang kalau video call sendiri dari WHO sendiri juga dia menganjurkan ya untuk terutama untuk anak-anak juga boleh untuk video call sendiri, tapi memang waktu durasinya memang dibatasi seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Dokter Mayu satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita masuk ke kesimpulan. Nah ini beberapa ada yang mirip-mirip sih Dok. Mungkin dikasih dari Putu Bobi. Selamat siang Dok, anak saya usia 3 tahun, selama pandemi kurang interaksi dengan teman sebayanya, di rumah dengan gadget saja. Saat ini mengalami keterlambatan bicara dan menjadi penakut antar sebayanya. Ini sama ya, sama. Yang tadi dampak buruk yang Dokter Jessica sudah beritahu ya. Jadi gitu. Untuk sudah interaksi ada ini berarti sudah ada bukan gejala lagi, sudah kelihatan ininya. Sudah menimbulkan gangguan ya, justru ke sosialnya jadi lebih takut, apalagi kan sekarang ya sudah mulai untuk masuk sekolah lagi gitu. Mungkin nanti kalau untuk solusinya, kalau untuk keterlambatan bicara ini kan 3 tahun, jadi untuk anaknya sendiri bisa dibawa berobat untuk di screening terlebih dahulu ya. Jadi ada banyak untuk kita screeningnya. Menggunakan banyak screening tool. Betul. Di sini pertama yang kita paling sering gunakan itu KPSP ya Dokter Mayu. Untuk sesuai usianya ya. Sesuai Dok, usianya. Jadi kita lihat apakah memang keterlambatan bicaranya sebagai keterlambatannya apa saja. Setelah itu kita lihat nih perkembangan anaknya sampai mana sih, sejauh mana dia bisa bicara. Di sini kita juga menggunakan alat screening di sini di Poli. Jadi untuk kita mengetahui aspek-aspek dari anak tersebut apa saja yang mengalami keterlambatan seperti itu Dokter Mayu. Iya, kemudian kita bisa berlanjut ke Denver ya Dok ya. Nanti kita lihat skills yang mana yang dia terganggu. Ada 4 yang biasa kita screening melalui Denver. Ada personal sosialnya, ada motorik halus, motorik kasar, kemudian juga dari segi bahasanya ya. Nanti dari sana mungkin kita bisa berlanjut ke tools yang lain. Bisa untuk cat clamps. Nanti juga kita kan seperti yang tadi kita katakan, kalau ini kan keterlambatan bicaranya dikatakan karena hanya diberikan gadget, hanya saja kan kemungkinan belum di screening untuk entah pendengarannya, entah sakit yang lain. Jadi nanti kita dibawa ke dokter anak boleh, untuk ke dokter boleh untuk di screening terlebih dahulu. Betul. Nanti kalau memang ditemukan ada keterlambatan oleh karena murni bukan karena kelainan organnya, mungkin kita bisa stimulasi ya, terapi bicara. Kalau misalnya menjadi penakut antar teman sebayanya, memang itu juga peranan dari orang tuanya ya Dok ya. Peran dari orang tua, gimana si anak itu kalau misalnya dibarengi dengan dia sudah kita latih terapi, misalnya hanya murni nih dia karena
stimulusnya aja yang kurang karena penggunaan gadget. Setelah penggunaan gadgetnya kita kurangi, dia lebih kita terapi bicara, dia mulai bisa berkomunikasi dengan seiring itu juga harusnya kepercayaan dirinya meningkat ya, dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan anak-anak teman sebayanya. Jadi kemungkinan untuk ketakutannya harusnya sih juga bisa teratasi ya dok ya. Seperti itu. Oke, karena memang sudah dibatasi waktu ya Dokter Mayu, kita masuk ke kesimpulan ya Dokter Mayu di sini. Jadi saya simpulkan di sini di mana dari topik bahasan kita hari ini, yaitu pertama, orang tua harus tetap memberikan perkembangan kepada anak dengan riwayat atau tidak terlambat bicara atau dengan riwayat terlambat bicara, seperti itu. Jadi perkembangan tersebut harus dipantau oleh orang tua seperti itu untuk keberhasilan nanti di bidang akademi atau nanti luaran waktu dewasa, seperti itu. Jadi orang tua juga di sini orang tua harus mengetahui perkembangan bicara anak, agar misalnya kalau anak tersebut mengalami keterlambatan dari bicara, itu dapat dilakukan intervensi sedini mungkin atau penanganan supaya anak tersebut bisa kita bisa catch up dari keterlambatannya, seperti itu. Jadi kemudian jika sudah ada red flag atau tanda-tanda bahaya dari anak yang mengalami keterlambatan bicara, itu orang tua perlu membawa anak tersebut ke vaskes atau puskesmas untuk dilakukan screening, terutama anak-anak yang di bawah 2 tahun, untuk mengetahui apakah perkembangan anaknya ini sudah sesuai dengan umurnya ataukah ada penyimpangan atau keterlambatan dari perkembangan anak tersebut, seperti itu Dokter Mayu. Semakin cepat ketahuan keterlambatan bicaranya, berarti semakin cepat kita bisa melakukan intervensi. Jadi dengan harapan prognosisnya atau kedepannya akan lebih baik lagi ya dok. Seperti itu ya. Oke, jadi kita harapkan dari topik hari ini mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan kepada bunda di rumah. Semoga saya topik juga ini sudah bisa habis nih dok. Semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada bunda-bunda di rumah. Oke, kita akhiri mungkin pertemuan siang hari ini Dokter Mayu. Terima kasih atas waktunya kepada Dokter Mayu. Terima kasih Dokter Jessica. Semoga bermanfaat ya apa yang kita obrolan kita hari ini. Ya, selamat berjumpa dengan kami di episode berikutnya di acara Ngobrol bareng Residen. Terima kasih. Terima kasih. Budget 45 menit tuh ngapain aja? 45 menit, saya bocah, gak ngerti ngomong apa aku. Mau mentar, padahal bening-bening.